Halo guys, welcome back to my channel. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini guys? Masih tetap semangat belajar kan? Harus dong. Nah, baik guys, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Dengan tujuan pembelajarannya agar kalian mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks eksposisi dengan benar. Baik guys, langsung saja markilah. Mari kita mulai. Dalam teks eksposisi, di setiap paragrafnya selalu terdapat satu gagasan utama atau gagasan pokok yang juga dikenal sebagai ide pokok. Ide pokok itulah yang menjadi kerangka pengembang sebuah paragraf. Nah, untuk menyusun sebuah teks eksposisi dapat dimulai dengan mendata gagasan-gagasan pokok yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya, gagasan-gagasan pokok tersebut dikembangkan dengan gagasan penjelas agar ide yang akan disampaikan menjadi jelas bagi pendengar atau pembaca. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah ide pokok penulis yang menjadi sebuah dasar pengembangan paragraf. Ingat ya. Gagasan utama ini tertuang dalam bentuk kalimat, yaitu disebut dengan kalimat utama. Nah, kalimat utama ini dapat terletak di awal paragraf maupun di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf itu disebut paragraf deduktif atau paragraf dengan pola pengembangan dari umum ke khusus. Nah, sedangkan kalimat utama yang berada di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif atau paragraf dengan pola pengembangan dari khusus ke umum. Paham? Gagasan utama atau gagasan pokok biasanya berbentuk frasa atau kumpulan kata dan bentuk katanya adalah kata benda. Sedangkan kalimat utama berbentuk kalimat utuh yang minimal terbentuk dari unsur subjek, predikat, dan objek atau disebutnya SPO. Nah, gagasan utama maupun kalimat utama ini bersifat umum sehingga perlu dikembangkan dengan gagasan-gagasan penjelas maupun dengan kalimat-kalimat penjelas. Perhatikan contoh berikut. Nah, dampak negatif dan positif perkembangan teknologi ini termasuk gagasan utama atau gagasan pokok. Gagasan utama atau gagasan pokok dalam kalimat di atas itu termasuk ke dalam frasa dan merupakan kata benda. Ya. Nah, selanjutnya perkembangan teknologi memiliki dampak negatif dan dampak positif. Ini termasuk kalimat utama. Nah, kalimat di atas merupakan kalimat utama yang mengandung unsur subjek, yaitu perkembangan teknologi. Lalu unsur predikat, yaitu memiliki, dan unsur objek, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Paham? Selanjutnya gagasan penjelas merupakan ide pendukung dari sebuah gagasan utama. Gagasan ini tertuang dalam kalimat penjelas, sama halnya dengan gagasan utama dan kalimat utama. Gagasan penjelas berbentuk frasa dan kata benda, sementara kalimat penjelas merupakan kalimat utuh yang menjelaskan atau menjabarkan kalimat utama dan bersifat khusus. Kalimat penjelas ini berciri khas mengulang sebagian kata pada kalimat utama. Selain itu juga dapat menggunakan kata ganti seperti ini, itu, tersebut, karena fungsinya sebagai penjelasan atau menjelaskan kalimat utama. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan, yang pertama, perkembangan teknologi memiliki dampak negatif dan dampak positif. Ini kalimat utama. Yang kedua, kecanduan sebagai dampak negatif perkembangan teknologi. Ini gagasan penjelas. Gagasan penjelas 1. Nah, lalu yang ketiga,
dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah kecanduan. Ini kalimat penjelasnya, ya. Penjelas 1. Lalu yang keempat, kemudahan mendapatkan informasi dan pengetahuan. Ini adalah gagasan penjelas 2. Lalu yang kelima, dampak positif dari perkembangan teknologi adalah kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tanpa dibatasi tempat dan waktu. Ini kalimat penjelas 2. Perhatikan, jika kita menggabungkannya ya dalam suatu paragraf yang utuh, hasilnya akan menjadi seperti ini. Perhatikan. Nah, perhatikan ya, saya bacakan. Perkembangan teknologi memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah kecanduan. Dampak positif dari perkembangan teknologi adalah kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tanpa dibatasi tempat dan waktu. Nah, itu menjadi sebuah paragraf yang utuh. Dan juga paragraf di atas merupakan paragraf deduktif dengan pola pengembangan dari umum ke khusus. Kata yang berwarna merah menunjukkan pengulangan kata sebagai ciri khas dari gagasan penjelas yang berfungsi menguraikan hal umum pada kalimat utama menjadi lebih khusus. Paham? Nah, itulah menentukan gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan penjelas dalam menyusun teks eksposisi. Selanjutnya, setelah kalian belajar menganalisis teks eksposisi ya dari segi isi, struktur, dan kebahasaannya, sekarang kalian akan berlatih menulis teks eksposisi. Silakan pilihlah salah satu gagasan yang akan kalian kembangkan ke dalam teks eksposisi ya. Nah, ini dia. Oke, silakan kalian pilih gagasannya yang cocok untuk kalian dari keempat gagasan tersebut. Setelah itu, setelah kalian memilih, kembangkanlah gagasan pokok tersebut ke dalam teks eksposisi dengan memperhatikan langkah-langkah berikut. Perhatikan langkahnya. Langkah-langkahnya, yang pertama, datalah argumen-argumen yang mendukung gagasan pokok sebagai gagasan penjelas yang hendak kamu sampaikan atau kalian sampaikan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kembangkan teks eksposisimu berdasarkan gagasan pokok dan argumen sebagai gagasan penjelas. Nah, itu ya. Jadi silakan kalian berlatih. Oke guys, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini, dan jika ada hal yang belum paham atau belum mengerti, mari kita berdiskusi di kolom komentar. And then Mr. Phil ucapkan terima kasih banyak, tetap semangat, jaga kesehatan, and see you later. Bye bye.